Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik setelah muncul dari perkataan dan pernyataan dari dari Yusril terkait dengan ijazah Pak Jokowi, dan sekarang masih menjadi bola liar, menjadi spekulasi dan semakin menarik ini dari Refli Harun. Pihak Bank Tri cabut gugatan ijazah palsu Jokowi. Nggak kalah. Pertanyaan Refli Harun tajam, ada gugatan atau tidak? Dan ini menjadi trending di berbagai media sosial, yang kemudian muncul lagi spekulasi begitu kan. Saya sudah sampaikan bahwa kalau selama Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah palsu, ijazah yang asli, ketika Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli, maka publik akan semakin tidak percaya begitu kan. Dalam artian, ya harus tunjukkan ijazah asli baru semuanya akan percaya. Kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi spekulasi, dan bahkan seperti ini di Twitter. Ini yang lagi ramai di Twitter. Logika hukum saya, jika saya dituju ijazah palsu, saya buktikan di pengadilan dengan membawa ijazah asli untuk diperiksa keaslian. Jika saya menang, dan saya yakin pasti menang karena ijazah yang saya asli, saya akan tuntut balik si penuntut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kalau logika saya terbalik, yang menuduh harus bisa membuktikan ijazah saya palsu. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, saya akan menuntut balik dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Terus kemudian baca ini, Ken profesor seharusnya paham tentang kerja profesionalisme pengacara. Seharusnya yang kau kritik pihak Jokowi yang seharusnya tidak menggunakan alat negara untuk mengacaukan tatanan hukum dan untuk kebenaran. Jangan asal bacot mentang. Ada yang menanggapi, Pak, yang harus disayangkan itu penangkapan si pelapor saat digelar sidang. Kelak kalah Pak sama ancaman. Di ruwet Indonesia kan hal yang biasa terjadi. Orang yang menegakkan kebenaran selalu dapat ancaman, belum lagi intimidasi dari polisi. Zaman keterbukaan kok masih pakai narasi ancaman. Ayo dibuka siapa yang mengancam. Apa yang saya baca ini adalah pro dan kontra ya di Twitter, dan banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Publik juga menyayangkan banyak pakar hukum hanya jadi penebak tangan. Setelah gugatan dicabut, kenapa baru bicara, Prof? Pakar hukum saja lebih takut dengan penguasa daripada undang-undang yang mereka jadikan panglima. Ya, tetapi Prof Yusril juga baru berkomentar hari ini, kenapa nggak dari dulu begitu kan? Dan netizen bertanyakan begitu kan. Masalahnya kita semua tidak tahu yang sekarang dialami BT di tahanan juga apa yang dialami keluarganya. Padahal bisa Prof nawarin diri, mungkin bisa ngurusin dosa masa lalu mungkin. Ini yang saya bacakan menarik sekali ya. Jangan salahkan bila di tengah-tengah masyarakat menjadi gosip tak sedap dugaan ijazah palsu, padahal sudah ada tutorial cara menunjukkan ijazah asli dari Pak Amin Rais, cuma butuh 10 menit katanya. Walaupun dicabut, orang yang IQ-nya di atas 90 pasti bisa baca suasana situasi kok. Kenapa penggugat ditangkap? Kenapa kesempatan waktu finish persidangan tergugat tidak datang? Kenapa ada testimoni talk di media? Saya juga menyayangkan Anda tidak berani menggugatnya kembali, Pak. Sangat menyayangkan. Halah daripada kamu dan keenakan makan gaji saat menangin si Joko dalam gugatan Pilpres, iya kan? Banyak sekali yang men-tweet yang aneh-aneh ya di Twitter, karena yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra terkait dengan dugaan ijazah Pak Jokowi palsu begitu kan. Dan semakin menjadi bola liar, maka yang saya katakan ya tunjukkan aja ijazah yang asli, kira-kira seperti itu begitu kan. Mengamati yang terjadi, sesungguhnya gugatan ini tidak punya soal yang jelas selain dari membuat kegaduhan. Kalau memang ijazah palsu, saya berpendapat mungkin orang yang pertama menggugat adalah Prabowo, rival beliau saat Pilpres. Perlu seorang Kamarudin pengacara Brigadir Joshua buat nerusin kasus ijazah Jokowi. Kenapa nggak Bapak ambil alih aja? Tapi ya itu, Bambang Tri nggak akan sanggup bayar Bapak. Fokus aja pada mutu membela yang bayar. Saya juga menyayangkan kenapa Yusril Mahendra tak melanjutkan. Itu yang paling disayangkan. Berarti kalau dilanjutkan, berarti Profesor Yusril ketemu dengan Egy Sujana dan Hosaduddin sama-sama pengacara. Kira-kira seperti itu. Ini semakin menarik ini kalau kita baca bersama begitu kan. Kenapa tidak menyayangkan penggugatan ditangkap sebelum persidangan?
dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bayaran. Akademisi beneran pasti menginginkan diungkap apapun itu hasilnya. Tetapi sebelum ini mari kita analisa bersama di beritanya seperti ini. Ini beritanya, pihak Bambang Tri cabut gugatan ijazah palsu Jokowi, ngaku kalah. Pertanyaan Refli Harun tajam, ada gugatan atau tidak? Harusnya. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, kejutan terjadi pada perkembangan kasus ijazah palsu Jokowi di mana pihak penggugat yakni Bambang Tri lewat kuasa hukum mencabut gugatan. Sebelumnya gugatan ini cabut terdapat momen krusial atau penting mengenai masalah ini, yakni penggugat Bambang Tri yang ditangkap karena dituduh melakukan penistaan terkait konten bersama Gus Nur. Mengenai cabutnya gugatan ijazah palsu ini, pakar hukum tata negara Refli Harun ikut berkomentar. Menurut Refli, pertanyaan mengenai masalah ini belum selesai. Pertanyaan mengenai keaslian ijazah itu belum selesai karena tidak pernah kita melihat ijazah asli itu dipublikasikan. Actually, the point, ujar Refli lewat kanal YouTube miliknya, dikutip pada Minggu 30 Oktober 2022. Refli menilai persoalan ijazah Jokowi bukan soal menang atau kalahnya Bambang Tri sebagai penggugat. Di publikasinya, ijazah asli Jokowi dinilai urgent dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik mengingat masalah ini sudah heboh di masyarakat yang menyangkut dengan presiden mereka. Ya, tetapi saya menanggapi bahwa ya seharusnya Pak Jokowi tunjukkan ijazah yang asli untuk apa? Untuk biar masyarakat tahu dan percaya begitu kan. Kalau seperti ini terus akan menjadi spekulasi. Kalau sudah menjadi spekulasi dijadikan rujukan buku-buku itu ya semakin dipercaya oleh masyarakat begitu kan. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang asli, otomatis buku yang ditulis oleh Pak Bambang Tri Mulyono terbantahkan dengan adanya ijazah Pak Jokowi begitu. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi karena memang Pak Jokowi belum menunjukkan itu. Wajar masyarakat menuntut pimpinan negara, bukan pimpinan negara menuntut rakyat begitu kan. Ini saya rasa tidak jadi masalah begitu kan kepada Pak Bambang Tri Mulyono. Hanya membantah apa yang ditulis oleh Pak Bambang Tri Mulyono itu biar tidak menjadi spekulasi. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya pribadi. Bukan soal menang kalah Bambang Tri, tapi kita tidak pernah melihat berbagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada bahwa Presiden Jokowi melalui staf istana melalui statement, misalnya itu menunjukkan ijazah asli beliau, ungkap Refli Harun. Dan bahkan atas dasar itu Refli Harun mengatakan ada atau tidak adanya gugatan ke pengadilan, maka pihak Jokowi seharusnya menunjukkan ijazah yang asli demi menjawab keraguan sebagai pihak. Mau ada gugatan atau tidak, seandainya ada keraguan di masyarakat yang ditujukan melalui statement pemberitaan polling tersebut, maka harusnya di istana bertindak seandainya memang ijazah itu tidak bermasalah, jelas Refli Harun. Dan bahkan kuasa hukum Bambang Tri, Hasanuddin, mengungkapkan dengan ditahannya Bambang Tri akan menyulitkan proses persidangan karena semua bukti dan informasi mengenai saksi dugaan kepalsuan Jokowi ada pada Bambang Tri. Koalisi itu menurutnya tidak lagi menguntungkan sama sekali bagi mereka. Pada klien kami yang punya akses pada saksi dan data-data yang dijadikan bahan-bahan pembuktian, dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan, ujar Hasanuddin dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring lewat channel YouTube Egy Sujana. Dan bahkan dalam ini menyatakan atas dasar itu setelah melakukan pertimbangan bersama tim kuasa hukum memutuskan untuk mencabut gugatan yang dilayangkan terkait kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Karena itulah kami kemudian bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik untuk klien kami, di mana klien ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Pak Bambang Tri karena dia ditahan dan saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena klien kami ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut yang tentu saksi tersebut hanya percaya Bambang Tri. Kalau kami hubungi nanti akan jadi problem, maka ini menjadi masalah. Dan bahkan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata. Kalau gugatan perdata dicabut sebelum pokok perkaranya belum ada jawaban dari tergugat, maka harus dianggap tidak ada dengan status 00 dalam artian 100 begitu kan. Ya, kalau memang alasan dari pihak kuasa hukum Pak Tri Mulyono
dengan alasan untuk mengakses saksi-saksi itu. Karena kalau pengacaranya sendiri yang mengakses ke situ nanti menjadi problem besar. Kira-kira seperti itu alasannya begitu kan. Tetapi kami menanggapi seperti ini. Kalau memang Pak Bambang Tri tidak bisa diaksesnya tidak bisa ke sana, kemudian kuasa hukumnya sendiri yang mencari fakta itu, ya sama halnya apa yang ditulis oleh Pak Bambang Tri Mulyono tidak ada faedahnya sama sekali begitu. Karena pada hakikatnya akses dan informan yang ditemukan oleh Pak Bambang Tri Mulyono itu yang bisa diakses begitu kan. Dan bahkan kalau kita mengamati apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril Mahendra itu terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya sangat simpel sekali. Ya tunjukkan aja ijazah yang asli, semuanya akan beres begitu kan. Dan publik mempertanyakan kenapa Profesor Yusril baru sekarang untuk berkomentar terkait itu begitu setelah dicabut. Mulai dulu kemana begitu. Kira-kira seperti itu pertanyaan publik. Tetapi saya sangat disayangkan sekali. Saya juga mengapresiasi sekali ya kepada Pak Yusril bahwa sangat disayangkan sekali memang kenapa dicabut, karena walaupun dengan alasan itu biar masyarakat tidak menjadi spekulasi lagi begitu. Artinya Pak Jokowi semakin menjadi bola liar ini karena belum ada tanggapan dari Pak Jokowi begitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan dari Egy Sujana akan berlanjut lagi, tetapi nggak tahu kapan. Ada yang mengatakan setelah Pak Tri keluar dan sebagainya. Ini menjadi spekulasi lagi. Inilah tunjuk, kalau menurut saya pribadi, tunjukkan ijazah yang asli, semuanya akan beres. Kira-kira seperti itu. Dan kesimpulan saya adalah apa yang disampaikan Rafli Harun juga saya sepakat, dalam artian bahwa ini bukan soal kalah atau menang, tetapi ini soal pertanggungjawabkan publik sebagai pemimpin negara. Wajar rakyat itu mempertanyakan kepada pemimpin negara, bukan pemimpin negara mempertanyakan rakyat begitu kan. Dalam artian ya wajar karena sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.